Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sari Dwiani. Pada pertemuan 12 mata kuliah komunikasi bisnis kali ini, tugasnya adalah membahas mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi itu sendiri adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama oleh kedua belah pihak tersebut yang terlibat dalam negosiasi. Kemudian ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi adalah memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan serta keinginan kedua belah pihak tersebut. Kedua, mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindarkan dari kerugian atau juga memecahkan sebuah problem tertentu yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada karakteristik negosiasi. Negosiasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu melibatkan orang baik sendiri maupun berkelompok yang mewakili sebuah lembaga atau organisasi tertentu. Kemudian negosiasi berpeluang terjadinya konflik saat terjadinya negosiasi. Selanjutnya negosiasi dilakukan dengan teknik tawar-menawar atau juga melakukan teknik tukar-menukar. Negosiasi hampir selalu dilakukan secara tatap muka, menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, dan ekspresi. Terakhir, negosiasi itu menyangkut hal di masa depan yang belum terjadi dan diinginkan terjadi oleh kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, ada prinsip negosiasi. Yang pertama, yaitu memisahkan masalah pribadi dengan apa yang akan menjadi bahan kesepakatan dalam negosiasi. Yang kedua, berfokus pada kepentingan bukan kepada posisi. Yang ketiga, mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat, yaitu karismatik dengan cara meyakinkan lawan negosiasi dengan intonasi yang jelas dan mudah dipahami dalam melakukan negosiasi. Selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama yaitu adalah persiapan negosiasi. Persiapan negosiasi di dalamnya ada penentuan lokasi, kemudian waktu pertemuan, dan siapa yang akan menghadiri negosiasi tersebut. Yang kedua yaitu adalah kontak pertama. Ketika seorang negosiator telah bertemu, mereka melakukan perkenalan dan menjalin sebuah keakraban agar proses negosiasi berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu ada konfrontasi. Konfrontasi itu adalah perdebatan atau adu argumen terhadap topik negosiasi. Nah, di sini adalah kegiatan inti dari negosiasi telah dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu ada konsiliasi atau kompromi, di mana terjadinya proses tawar-menawar jika tidak terjadi kesepakatan pada tahap konfrontasi tadi. Yang kelima yaitu adalah solusi, pemberian solusi satu sama lain dari kedua belah pihak. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah pasca negosiasi atau terjadinya konsolidasi, yaitu kedua belah pihak saling memastikan komitmen atas segala kesepakatan yang telah disepakati dalam negosiasi tadi. Selanjutnya itu adalah keterampilan bernegosiasi. Yang pertama itu ada persiapan, kemudian keterampilan strategi dan teknik. Seorang negosiator harus mampu memilih strategi dan teknik apa yang akan dilakukan untuk berkomunikasi dengan lawan negosiasinya. Kemudian memulai negosiasi tersebut, melakukan sebuah kompromi. Seorang negosiator juga harus menghindari kesalahan taktis, kemudian persiapan yang baik, dan melakukan beberapa latihan sebelum kita melakukan negosiasi. Ada kelompok keterampilan bernegosiasi. Yang pertama yaitu adalah kelompok negosiasi konvensional. Kesepakatan yang dilakukan sejumlah orang atau lembaga dalam skala yang besar, bahkan skala internasional. Sedangkan kelompok negosiasi non-konvensional itu adalah kesepakatan yang dilakukan sejumlah orang atau organisasi dalam skala yang lebih kecil. Kemudian ada tipe-tipe negosiator. Yang pertama ada negosiator tipe curang. Negosiator tipe curang ini selalu berusaha memenangkan negosiasi dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang licik. Kemudian yang kedua ada negosiator bodoh. Negosiator bodoh adalah tipe yang tidak berusaha mencapai kesepakatan sehingga akan memakan waktu yang lama atau akan mengulur-ngulur waktu saja.
Kemudian negosiator profesional yaitu adalah negosiator yang memiliki sikap profesional dan objektif sebagai seorang negosiator. Dan terakhir adalah negosiator naif, yaitu sama sekali tidak menguasai bahan apa yang akan menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan melakukan negosiasi. Ada 5 hal yang berpengaruh saat melakukan negosiasi. Yang pertama adalah penampilan diri. Disesuaikan dengan lawan negosiasi agar lebih cepat dalam menjalin keakraban satu sama lain. Sehingga saat kita berpenampilan rapih, kemudian sesuai dengan lawan negosiasi kita, komunikasi akan berjalan lebih lancar. Yang kedua adalah pilihan kata-kata. Pilihan kata-kata sesuai dengan porsi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi saat bernegosiasi. Kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah sikap yang merupakan cara terbaik membangun hubungan untuk memperoleh hasil yang baik juga. Kemudian ada tempat negosiasi. Tempat negosiasi juga mempengaruhi kenyamanan dan kesan yang berbeda mengenai keramahan dalam menjalin sebuah keakraban sebelum melakukan negosiasi. Kemudian yang terakhir adalah momentum negosiasi. Momentum negosiasi itu menyangkut batas waktu yang baik dalam negosiasi. Mulai dari kapan mulainya atau kapan berakhirnya, kemudian waktu beristirahat, waktu makan siang, kemudian waktu kapan melanjutkan negosiasi setelah terpotong jeda istirahat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi negosiasi. Kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.